Saudara, saya pernah bilang pada saudara, kenapa manusia sombong? Kenapa ada manusia sombong? Karena kepintaran, karena kekayaan, kenapa ada manusia sombong? Karena dia selalu melihat kiri dan kanan. Orang sombong itu dia akan gitu. Tapi kalau dia lihat ke atas, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin. Karena pada waktu dia menatap ke atas, apa yang bisa dia bandingkan dengan Tuhan? Apalagi? Kekuatan apa lagi yang bisa dia bandingkan dengan Allah? Kekayaan macam apa yang kita mau bandingkan kepada Allah? Kepintaran macam apa yang bisa kita bandingkan lagi dengan Allah? Tidak ada. Kesombongan itu hanya mata dan kepala yang melihat ke kiri, ke kanan, melihat kepada tetangga, melihat kepada saudara, melihat kepada orang lain. Orang bisa bilang, saya lebih dari dia. Tapi waktu melihat ke atas, saudara tahu, waktu orang melihat ke atas, dia hanya bertahan tidak sampai 1 menit, terus dia tunduk kepada begini, dia lihat diam-diam. Kalau ada yang salah tidak pas dengan atas demi Tuhan, ampun, ampun sudah, ampun. Saudara-saudara, kepintaran itu sangat dibutuhkan. Orang pintar itu ada di segala zaman. Mulai dari dunia ini ada sampai sekarang ada banyak orang pintar. Termasuk juga di dalam jemaat Korintus, orang pintar itu ada. Kepintaran itu dibutuhkan untuk orang tahu banyak hal, orang membuat strategi-strategi, dan dengan kepintaran orang menghasilkan sesuatu baik adanya. Tetapi rupa-rupanya keadaan jemaat waktu itu membuat kita harus mengambil kesimpulan bahwa kepintaran itu kalau diletakkan di luar daripada iman, di luar daripada keyakinan kepada Yesus Kristus, kepintaran itu akan membawa kepada kehancuran. Di Korintus ada orang-orang pintar tapi tidak berhikmat. Sekali lagi ada orang-orang pintar tapi tidak berhikmat. Oleh beberapa orang yang mengagumi dan mengakui mereka itu pintar, mereka hanya lihat hikmat yang dalam tanda petik adalah hikmat manusia. Kadang-kadang memang kepintaran itu dikagumi. Kalau ada anak kecil dia bisa hafal kali bagi dengan cepat, kita akui sekali. Kalau ada orang bisa menciptakan pesawat, kita kagum sekali. Semua itu baik. Kalau ada anak-anak ranking, kan ini baru habis naik kelas, habis lulus ujian itu. Kalau ranking 1 itu kita, luar biasa, kepintaran. Tapi sekali lagi bahwa konteksnya adalah kalau itu diletakkan di luar Kristus. Bagaimana keadaan waktu itu, saudara-saudara, ternyata kepintaran manusia yang diletakkan di luar Kristus membawa orang pada penyesatan. Karena ternyata kepintaran tidak mampu masuk menelusuri iman kepada Tuhan. Tidak. Terlalu terbatas kepintaran itu. Sehingga kalau kepintaran itu hanya pada hal-hal yang bersifat, yang dipikirkan, yang rasional, yang ilmiah, ternyata dia bawa kehancuran. Kehancuran iman. Dan kalau iman hancur, selanjutnya kehidupan pun akan hancur. Kekristenan itu, saudara-saudara, paling tidak ada 2. Yang pertama, hal-hal yang praktis, yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini hal praktis itu coba diajarkan, dan ini cukup mengerikan bagi orang-orang pintar. Kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Itu tidak masuk akal. Kalau ada seseorang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Tidak masuk akal. Kalau ada orang meminta engkau berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu sangat sulit. Sekarang kita masuk lebih jauh. Bagaimana seorang perempuan perawan yang tidak pernah menikah kemudian melahirkan seorang. Katanya itu dari Roh Kudus, makin kacau lagi, tidak masuk akal. Betapa terbatasnya kepintaran itu. Ini hal praktis dilakukan, terus kemudian tambah lagi, pusing. Kedua, kekristenan bicara tentang
pengajaran-pengajaran Allah Tritunggal. Sampai hari ini belum ada satu teori yang bisa menjelaskan dengan sangat detail bagaimana ketritunggalan Allah itu. Belum ada. Tapi itu diajarkan di dalam kekristenan. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan sangat-sangat detail, karena nanti akan berjumpa dengan pertanyaan lagi. Nah, orang-orang pintar waktu itu tidak meletakkan kepintarannya di situ. Lalu saudara-saudara, kemudian dijelaskan dalam pembacaan tadi. Karena itu ada sesuatu yang bersifat misteri sekali. Ada sesuatu yang sangat rahasia. Bagi mereka, yang misteri itu, yang rahasia itu tidak bisa dipahami oleh mereka yang dalam tanda petik belum cukup dewasa secara iman. Belum cukup memberikan diri mereka kepada Tuhan untuk memahami. Lalu kemudian Paulus bicara tentang karunia-karunia. Dia bicara tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi penegasannya lebih kepada, kalau sampai ada orang Kristen melakukan ini dan seterusnya, itu tidak terjadi karena aktivitas biasa, tetapi itu hasil dari karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu mesti dipahami di situ, saudara-saudara. Lalu tema kita malam hari ini berbicara tentang Tuhan sumber hikmat. Sekarang kita memahami bahwa hikmat itu mencakup segala sesuatu yang kita tahu, yang kita bisa, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Hikmat itu mencakup segala sesuatu. Mencakup yang kita tahu, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, supaya terjadi dua hal. Kita menjadi orang yang berhikmat, tetapi juga yang kedua, kita bertindak dengan berhikmat. Menjadi orang berhikmat, tetapi bertindak juga dengan hikmat. Saudara-saudara, lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Catatan ini penting bagi kita, supaya pertama kita menilai diri, tetapi juga yang kedua, saudara-saudara, ini sekaligus menjadi sebuah catatan bagaimana kemudian memang kita harus mengakui bahwa Allah sumber hikmat. Pertama, hanya Roh Allah yang bisa mengajarkan itu kepada manusia. Roh Allah itu yang menyelidiki segala sesuatu dan menceritakan itu, mengajarkan itu kepada manusia. Sebagaimana untuk mengetahui diri kita hanya Roh yang di dalam kita yang mengetahui tentang kita, maka hanya Roh Allah yang mengetahui tentang Allah itu sendiri. Kalau tidak dengan Roh itu, saudara-saudara, ternyata bahwa manusia dianggap belum dewasa untuk memahami kerahasiaan, misteri yang ada pada Allah. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya Allah, betapa luasnya, betapa berhikmatnya. Dan kalau ternyata manusia mengandalkan kepintarannya, sangat tidak mungkin. Hanya Roh Allah yang mampu untuk memberitakan itu, mengajarkan itu kepada manusia. Berarti, sekali lagi, ini kalimat yang mungkin biasa saudara dengar. Siapapun kita mesti menyatu dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat misteri dari Allah. Bahkan pada hal-hal yang nyata, yang praktis, tertulis bagi kita. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah terpikirkan dalam hati sekalipun, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi. Hanya oleh Roh. Berarti kita sudah menyatu dengan Roh. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, dia tambah tingkatan. Menyatu dengan Roh Kudus itu tidak Roh Kudus ada pada bagian lain, kita di bagian lain. Tapi mestinya manusia dikuasai oleh Roh. Menyatu, tetapi dikuasai. Jangan bersama-sama saja.
tapi tidak memberi diri dikuasai. Dia lebih dalam dari sekedar menyatu. Saudara, biasa orang bilang sendal itu satu pasang, tapi tidak boleh yang kiri pakai di kanan atau kanan pakai di kiri. Masing-masing di pun bagian sendiri. Akan bersama-sama disebut sepasang, tapi tidak bisa saling menguasai. Dalam roh itu kita harus membiarkan diri kita dikuasai. Kalau tidak dikuasai roh, berarti akan dikuasai oleh keinginan diri, berarti akan dikuasai oleh kepintaran sendiri. Ketiga, dia naik lagi. Roh mengajarkan, menyatu dengan roh, tetapi kemudian kita dikuasai oleh roh. Tapi yang ketiga, oleh karena itu manusia punya kepekaan. PK. Roh yang di dalam kita itu, roh Allah yang di dalam kita itu membuat kita peka. Mungkin bagi orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kepekaannya kurang. Atau kalau boleh kita sebut tidak ada. Tetapi mereka yang menyatu dan kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, ada kepekaan. Dia mau buat sesuatu, dia sadar, oh ini tidak boleh. Jangan, ini ada pesan Tuhan apa di sini. Mari kita lihat apa maksud Tuhan di balik ini. Bertanya lebih dari apa yang dibangun oleh strategi manusia. Kita tidak mengabaikan apa yang menjadi kepintaran dan strategi, rencana dan lain-lain. Tidak. Tetapi melihat hal-hal tersembunyi di balik apa yang dikerjakan dan dirancang oleh manusia. Itu penting. Saudara-saudara, dari tiga hal itu kemudian sekarang kita bisa mengambil kesimpulan. Hanya Allah sumber hikmat. Hanya Allah itulah yang menolong kita berpikir, mengetahui, bertindak, berkata-kata. Menggunakannya pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, pada tempat yang tepat. Karena orang belajar hikmat. Hikmat manusia terlalu terbatas. Dan di dalam hikmat manusia itu bahkan Yesus pun ditolak. Sehingga saudara-saudara memang yang kami terima adalah hikmat Allah, kata Paulus. Yang dari Allah, bukan yang dari manusia, yang akan tergantikan. Zaman akan menggantikannya, waktu akan menyelesaikannya. Tetapi yang dari Allah tidak akan pernah tergantikan oleh ruang dan waktu seperti apapun. Allah menembus zaman, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang bekerja dengan penuh hikmat dan penuh kuasa pada saat dunia dijadikan, manusia diciptakan, dia juga yang bekerja sampai hari ini. Bahkan sampai masa depan dalam perjalanan hidup umat percaya, umat manusia. Allah itu penuh dengan segala sesuatu yang betapa kalau dibandingkan dengan manusia, manusia tidak mampu untuk membanding. Saudara, saya pernah bilang pada saudara, kenapa manusia sombong? Kenapa ada manusia sombong? Karena kepintaran, karena kekayaan. Kenapa ada manusia sombong? Karena dia selalu melihat kiri dan kanan. Orang sombong itu dia akan gitu. Tapi kalau dia lihat ke atas, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin. Karena pada waktu dia menatap ke atas, apa yang bisa dia bandingkan dengan Tuhan? Apalagi? Kekuatan apa lagi yang bisa dia bandingkan dengan Allah? Kekayaan macam apa yang kita mau bandingkan kepada Allah? Kepintaran macam apa yang bisa kita bandingkan lagi dengan Allah? Tidak ada. Kesombongan itu hanya mata dan kepala yang melihat ke kiri, ke kanan. Melihat kepada tetangga, melihat kepada saudara, melihat kepada orang lain. Orang bisa bilang, saya lebih dari dia. Tapi waktu melihat ke atas, saudara tahu, waktu orang melihat ke atas, dia hanya bertahan tidak sampai 1 menit, terus dia tunduk kepada begini, dia diam-diam. Kalau ada yang salah tidak pas dengan atas, dia bilang, Tuhan, ampun, sudah ampun. Nah karena itu, karena Allah itu sumber hikmat, marilah belajar untuk selalu melihat ke atas. Jangan lagi lihat kiri kanan, tapi nanti bawa motor oto baru lihat kiri kanan. Karena kalau bawa motor oto tidak lihat kiri kanan itu tidak ada hikmat juga itu. Tapi dalam hal di mana kepintaran manusia, kekayaan, kekuatan semua, manusia tidak bisa bandingkan dengan Allah. Allah terlalu besar.
dan dia harus dijadikan sumber supaya dari sehari ke sehari kita lebih lagi dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami selalu menengadah ke atas dalam mata kepala dan mata iman kami untuk melihat betapa berhikmatnya Tuhan. Kami rindu, kami diajarkan terus menerus dan dilengkapi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.